Setiap pria ini melewati sebuah mobil. Dia harus ketuk jendelanya dengan siku. Kemudian berjalan ke depan seolah-olah tak ada yang terjadi. Tapi 3 detik kemudian dia kembali lagi. Setelah memeriksa sekitar, dia keluarkan bola golf. Dan dengan suara ketukan, pintu mobil pun berhasil dibuka olehnya. Setelah masuk ke dalam mobil, pria itu melirik ke belakang. Terakhir, penanda diarahkan ke layar tengah. Dia memasukkan 2 kabel besi ke dalam celah. Lalu, layar LCD pun dengan mudah dilepasnya. Tapi dia belum puas. Kemudian dia melanjutkan pencarian di dalam mobil. Tetapi barang yang dia temukan adalah barang yang tidak berharga. Dia mempertaruhkan hidupnya setiap hari untuk keluar bekerja. 1 tahun kerja keras, tapi dia bahkan tidak mampu membeli setir yang dia pegang. Dia semakin marah memikirkannya. Jadi, setelah pipis, dia bersiap pergi. Tak disangka, pintu mobil dikunci oleh seseorang. Pria itu yakinkan diri bahwa dia pasti tak sengaja menyentuhnya. Kemudian dia berpura-pura tenang dan ke tempat kemudi. Tak disangka pintunya juga terkunci. Saat ini, dia tak bisa tenang. Dia berbalik dan coba buka semua pintu di kursi belakang. Tapi tidak ada pintu yang bisa dibuka. Karena panik, dia tak peduli dengan kotor lagi. Dia ke kursi belakang tempat dia pipis tadi. Dia pegang-pegangan dan tendang keras ke jendela. Tapi sekeras apapun dia berusaha, jendela itu tak bisa dipecahkan. Dia masih tak percaya, dia sudah mencoba semuanya. Lalu dengan operasi terakhir, membuatnya kewalahan. Jendela itu tetap tak dapat digerakkan. Dia tidak mengerti mengapa hari ini dia sangat sial. Dia membanting kemudi dengan marah. Tapi setelah itu, wajahnya muncul ekspresi ketakutan. Seolah-olah lihat sesuatu yang menakutkan. Dia buru-buru bersembunyi di bawah kemudi. Tapi di luar hanya ada seorang wanita tua yang lewat. Dia begitu ketakutan. Karena mencuri adalah kejahatan serius di negara ini. Dia lebih suka terjebak di dalam mobil daripada tertangkap. Setelah bibi itu pergi, dia berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah melepas jok belakang, ternyata ada alat yang tersembunyi di dalam. Pria itu memilih yang terbaik yang bisa dia temukan. Jadi dia mulai bertindak pada jendela mobil lagi. Tapi setelah mengayun lama, lengannya mati rasa. Total 6 jendela. Bahkan tak ada jejak sedikit pun di jendela. Pria itu tidak punya pilihan selain mulai mengutak-atik pintu mobil lagi. Dia sudah lama mencuri. Dia percaya bisa menemukan kunci cadangan. Tidak ada kunci yang tidak bisa dia buka. Dengan cepat panel plastik pun dilepasnya. Dia dengan senang melihat ke dalam. Meskipun di dalamnya gelap. Tapi dia yakin bisa mendapatkan gambaran kasar dengan 1 tangan. Tapi setelah itu dia terkena karma. Bagian dalam pintu mobil itu rumit. Belum sempat dia menyentuh bagian dalam. Lengannya pun terluka. Darah segar terus mengalir keluar. Dia gertakan giginya kesakitan. Dia ambil tongkatnya dengan marah. Dan menusuk pintu seperti orang gila. Tapi pintu yang seharusnya terbuat dari plastik diubah menjadi pelat baja tebal oleh pemiliknya. Dia gunakan seluruh kekuatannya. Dan tidak dapat mengukir 1 jejak pun. Dia belum menyerah. Karena pintu tidak bisa dibuka. Dia mengunci target di bagian bawah mobil. Adegan selanjutnya setelah melepas alas kaki membuatnya tertegun. Bagian bawah mobil ditutup rapat dengan sepotong semen. Seluruh mobil itu seperti sangkar, mudah masuk dan sulit keluar. Akhirnya pria itu mengeluarkan pistol dari tasnya. Dan membuat keputusan yang berani. Dia perlahan mengarahkan bidikannya ke kaca depan. Tak disangka, kaca ini bahkan tak menembus peluru. Dia selipkan tubuh di kursi belakang. Dan menarik pelatuk dengan tegas. Tak disangka, dia tertembak. Rasa sakitnya membuatnya menyeringai. Dia tak menyangka. Kaca ini tidak hanya anti peluru tetapi juga memantul. Dia tidak berani menunda untuk melepas pakaiannya. Kemudian bungkus luka dengan erat. Dan berhasil hentikan darah sementara. Dia tahu tak akan bisa keluar. Jadi dia harus memasang layar yang dia curi terlebih dahulu. Dan mendengarkan musik untuk menghilangkan rasa sakit pada luka. Tapi tak lama itu, ada telepon masuk dari layar itu. Pria itu dengan gemetar menekan tombol jawab. Dan tak berani berbicara. Karena orang yang menelepon adalah pemilik mobil ini. Halo. Gadis itu merias di luar mobil. Dan dia tak tahu bahwa ada seorang pria telanjang yang sedang menatap dirinya. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya. Dan tak bisa mengeluarkan suara. Dia takut gadis itu akan pergi ketakutan. Saat gadis itu pergi, dia baru sadar ada yang tak beres. Dan dia berteriak ke arahnya. Lalu dia dengan cepat ke tempat kemudi. Dengan panik memukul klakson. Tapi anehnya gadis itu bertindak seolah tak mendengar. Dan dengan cepat menghilang. Pria itu duduk tak berdaya di kursi belakang. Kehilangan akal untuk sesaat. Dia terjebak di dalam mobil sepanjang hari. Kakinya yang terkena pantulan peluru juga perlahan-lahan meradang. Saat dia hampir putus asa, dia tiba-tiba mendengar nada dering dari layar kendali pusat mobil. Dia tak percaya dan ulurkan tangan. Dengan gemetar mengangkat telepon. Halo. Dia bahkan tak berani menyapanya. Di ujung telepon, dia memperkenalkan dirinya. Ternyata orang ini ialah pemilik mobil. Mobilnya telah dicuri ratusan kali. Beberapa hari lalu kampas rem dicuri.
sehingga terjadi kecelakaan. Dari 5 anggota keluarganya, hanya dia yang selamat. Mendengar ini, dia sangat malu, dan tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri. Tapi setelah tutup telepon, pemilik mobil tak hanya tak membalasnya. Sebaliknya, dia dengan ramah menyalakan AC untuknya. Dia tak pikir panjang, dan dekatkan wajahnya pada AC. Dengan rakus menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Dia tak mengerti apa yang dilakukan pemilik mobil itu. Tapi tak lama itu, dia merasa ada yang tak beres. Suhu AC turun dengan cepat, dan segera menjadi 0 derajat. Dia baru saja ingin menutup lubang udara. Tapi tak disangka dia menemukan bilah kipas pada lubang udara. Sudah lama dipaku oleh pemiliknya sebelumnya. Seberapa keras dia coba, dan tak bisa tutup. Untuk sesaat, semua lubang udara di dalam mobil diarahkan ke pria itu. Tidak butuh waktu lama untuk meniupnya menjadi patung es. Dia tak ada pilihan, dan melepas pakaian yang masih membalut lukanya. Kemudian memakainya dengan cepat. Dia juga merobek jeansnya untuk membalut kembali lukanya. Lalu dia ambil alas kaki untuk memblokir saluran keluar udara terbesar. Sisanya semua diisi dengan koran bekas. Tapi setelah semua itu, dia masih kedinginan, dan meringkuk di belakang sambil menggigil. Bibirnya juga ungu dan membeku. Gumpalan udara muncul di setiap napasnya. Saat pria itu akan mati kedinginan, panggilan itu akhirnya datang. Saat ini pemilik belum berbicara. Pria itu mengaku secara langsung dan memintanya untuk mengampuninya. Tapi pemiliknya acuh tak acuh. Dan yang lebih parah lagi, dia berkata bahwa ini baru permulaan. Lalu di bawah kutukan kemarahan pria itu, dia menutup telepon lagi. Meski marah, pria itu tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, pemilik mematikan AC. Pria itu hanya bisa diam menunggu balas dendam berikutnya. Tapi saat ini, sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti di depannya. Kemudian polisi keluar dari mobil dan terus melihat ke depan mobil. Tapi yang konyol adalah pencuri yang pernah kabur dari polisi ini. Sekarang malah seperti menangkap garis hidup. Berteriak dengan penuh semangat. Tapi meski dia berteriak histeris, hingga suaranya hampir habis, polisi bahkan tak menyadarinya, dan malah meletakkan tiket denda di depannya. Alasan penalti adalah karena kaca jendela terlalu gelap. Yang lebih buruk adalah pria itu tak hanya tak diselamatkan, tapi karena serangkaian aksinya barusan. Luka di kakinya meradang dan bernanah. Jika tidak diobati, akan ada risiko infeksi. Setelah pemilik mendengar permohonan pria itu, dia dengan baik menyalakan AC untuknya. Tapi kali ini lubang udara mengeluarkan udara panas. Tak lama itu, dia tak sadarkan diri dengan kepala di kaca. Akhirnya dia pingsan karena kekurangan air. Saat dia bangun lagi, dia melihat 2 remaja berjalan lurus ke arah mobil. Melihat ini, dia bergegas ke kursi pengemudi. Saat mendekat, dia menemukan orang ini ternyata adalah rekannya. Dia menatapnya penuh harap. Tapi tak disangka, rekannya ditangkap oleh seorang pejalan kaki. Rekannya yang menjaga situasi pun melarikan diri. Dan bocah ini malah ditahan di tempat oleh pejalan kaki di sana. Bahkan dia juga ditendang. Saat mobil polisi tiba, semua penonton bertepuk tangan serempak. Dia melihat pemandangan ini, dan wajahnya terasa panas seperti ditampar beberapa kali. Dia sangat mengenal negaranya. Betapa jijiknya orang terhadap pencuri. Bahkan kamera di jalan dilengkapi jaring anti maling. Akhirnya dia menundukkan kepalanya karena malu, dan bersumpah untuk berubah jika dia keluar. Pemilik sepertinya mengawasinya secara diam-diam. Ketika malam tiba, pria itu bertanya-tanya apakah dia bisa melewati malam. Dashboard tiba-tiba menyala. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Jadi pria itu menahan kegembiraannya. Dia menggerakkan gigi mundur dengan tangan gemetar. Setelah pastikan tak ada orang di belakang, pria itu menginjak gas dan melaju, dan terbentur keras ke pagar di belakang. Kantong udara di mobil mengembang secara otomatis. Untungnya, dia tak alami cedera serius. Lalu dia menendang dan membuka kaca depan, merangkak keluar dari bagasi dengan susah payah. Meski sakit pada luka di kakinya sangat hebat, tapi dia tak ingin pulang rumah dan ke rumah sakit sekarang. Tapi dengan pincang, berjalan perlahan ke kantor polisi.